Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang hadis "Salatlah kamu seperti melihat aku salat". Allah. Di fenomena sekarang kan salat kita berbeda-beda, Ustaz. Ya, dari gerakan saja sudah beda. Iya. Mohon penjelasannya yang menurut Nabi melihat menurut Nabi itu apanya yang harus kita ikuti. Sekian, Ustaz. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, khususnya Imam Nawawi mengatakan salat menurut Nabi nggak mungkin. Mustahil. Nabi itu khusyuk. Nabi kalau takbir hilang dunia dan akhirat. Yang ada cuma Allah. Allahu Akbar. Kalau antum takbir kan tuh bentak ustad. Karena waktu kampanye beda nolnya. Yang pernah begitu tobat. Ya. Tobat serius. Kenapa? Ali bin Abi Thalib jika takbir itu hilang sakit-sakit yang ada di punggungnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah di Sahih Bukhari punggungnya kena panah. Ketika takbir itu dicabut, hilang rasa sakitnya nggak ada. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika takbir hilang suaranya, nggak kenceng. Kalau antum kan tambah kenceng. Allahu Akbar. Saya aja takut dengernya ya. Apalagi yang beda nol sama antum. Bisa jantungan, copot jantungnya itu. Dalam Sahih Bukhari, tidak diriwayatkan di Sahih Muslim, dalam bagian salat, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini coba lihat kalimatnya pelan-pelan. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nabi nggak ngomong gini, "Sallu ka salati." Salatlah kamu menurut aku salat, berdasarkan aku salat. Enggak mungkin Pak. Nabi kalau salat, surga neraka langsung depannya. Coba antum kalau ngeliat neraka, kabur. Ngelihat surga nggak mau balik. Nabi Idrisnya nggak mau balik, ya kan? Ada yang lebih kuat imannya dari Nabi Idris? Nggak ada. Itu rahasianya, kenapa Allah belum perlihatkan surga saat kita salat. Padahal Nabi mengatakan, ketika aku berdiri di tempat ini, aku memandang sorga. Maka aku maju selangkah ingin memetik buahnya. Tiba-tiba berubah menjadi neraka. Aku mundur satu langkah. Itu. Lain lagi di hadis salat kusuf. Mereka kan kusuf ya. Coba tanya imamnya, pasti nggak mengalami itu. Coba kalau mengalami itu mendadak gila Pak. Apa kata Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Di saat Nabi salat kusuf. Kusuf. Dulu namanya sama kusuf dan khusuf, ahli fikih yang membedakannya bulan dengan matahari. Aku melihat semua amal umatku, maka antum duduk sekarang Nabi telah lihat dulu. Semoga itu tanda syafaat Rasulullah ada pada kita, amin. Uridat alayya a'malu ummati. Ini penjelasan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Tadi yang dikutip oleh Uwah. Ya. Semua amal umatku telah diperlihatkan kepadaku. Maka saksikan ya Allah, wahai Rasulullah, bahwa kami mencintai Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sholat, selesai sholat beliau cerita ketika khutbah. Ketika aku berdiri, aku melihat amal umatku. Coba, kalau kita melihat amal-amal semua orang, bisa gila kita Pak. Pusing ya. Nggak kuat, saya bisa baca isi hati antum aja itu udah bahaya. Nanti kegeeran kalau merasa senang. Kesel kalau dalam hatinya bilang, wah ustadznya sotoy. Ya, saya bilang, wah ini bahaya nih. Maka syukur kepada Allah kita nggak bisa baca isi hati orang. Nabi mengatakan, aku melihatmu dari depan dan belakang itu sama. Makanya sahabat Nabi, walaupun di belakang Nabi itu takut geraknya itu betul-betul diatur, benar-benar lembut. Nabi emang punya mata di belakang? Enggak. Itulah disebut mukjizat Rasulullah SAW atau oleh Imam Suyuti disebut dengan al-khasais, kekhususan Nabi SAW. Jadi jangan pernah bermimpi sholat seperti Nabi sholat, enggak mungkin. Seperti Abu Bakar aja antum enggak sanggup. Seperti Ali aja antum enggak sanggup. Cucunya Ali, namanya Ali Zainal Abidin, itu yusolli. Seperti dikatakan oleh Imam Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, Imam Ahlus Sunnah. Yusolli kulla yawm 1000 raka'ah. Setiap hari sholat 1000 rakaat. Saking kecanduannya sholat.
Kita canduannya apa? YouTubean. Semuanya wajah-wajah YouTube nih ya. Ya matanya udah mulai kena soalnya ya. Pada yang senyum-senyum berarti kena. Yang diem berarti wah Ustadz Sotoy itu. Nabi katakan apa? Inilah kewajiban berguru. Jadi hadis ini adalah perintah berguru. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Lihat Nabi salat nggak? Maka kita cari orang yang ketemu Nabi. Ketemu sahabat Nabi nggak? Nggak ketemu? Serius? Yang ketemu mimpi Nabi aja susah ya. Orang mimpi ketemu Nabi juga antum nggak percaya. Ya. Antum nggak percayaan orangnya. Karena beda politik tadi. Ya, kalau saya percaya, meskipun saya beda politik sama dia. Saya beda coblosan sama dia. Tapi saya percaya karena saya menyaksikan sendiri sebelum dia memutuskan memilih itu, lidahnya nggak putus menyebut nama Nabi. Allahumma sholli alaihi. Saya dengar sendiri waktu multaqa ulama dan habaib di Cirebon. Orang itu. Dan saya baca Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Ma bittu lailan ila wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tertidur malam hari kecuali aku memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik wafat 179. Nabi wafat tahun 11. Enggak ketemu. Tapi kok beliau mengatakan aku ketemu Nabi tiap malam. Itu Imam Malik loh. Ya. Saya kalau mau sholat, sama. Saya kalau mau sholat saya mengiktikadkan saya ikut Nabi di depan. Tapi lewat siapa? Lewat guru saya. Karena guru saya ngajarin sholat. Antum ingat gak sholat waktu kecil? Guru kita punya guru gak? Gurunya punya guru gak? Terus sampai ke sahabat Nabi. Ternyata sahabat Nabi meriwayatkan cara angkat tangan Nabi beda. Ada yang sampai ke, ya gak ada yang begini. Sampainya paling rendahnya di sini. Paling tingginya antara Imam Syafi'i membaca hadis yang sama dengan Abu Hanifah. Hadisnya sama. Yuhazi uzunai. Sampai ke telinga. Bagi Imam Abu Hanifah itu begini caranya. Jadi antum nanti kalau ke Turki, cara sholat Turki itu begini. Halo. Tapi Imam Syafi'i mengatakan cukup begini. Yuhazi ujung jari sampai ke gitu. Gimana dengan yuhazi mankibai? Yuhazi mankibai itu sejajar dengan ini menurut Imam Syafi'i. Hadisnya sama loh. Hadisnya sama. Kok bisa imam beda? Ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu pemahaman imam meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermazhab itu bagian dari sunnah. Karena bermazhab artinya berguru. Kalau antum nggak senang dengan kalimat mazhab ganti berguru. Wajib nggak? Kalau nggak usah undang ustadz sini. Ya, nggak usah undang ustadz lagi. Kenapa? Nggak usah berguru. Ya kan? Jadi makna hadis itu apa? Jika kamu tidak melihatku, lihatlah muridku. Atau murid dari muridku. Atau murid dari muridku. Imam Syafi'i itu dengan Nabi jaraknya siapa? Berapa orang? Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik ke Nafi', Nafi' ke Ibnu Umar dari Nabi SAW. Imam Syafi'i dari Sufyan, Sufyan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad Ibrahim Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Mau disebutin lagi semua. Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Salim, Salim dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Dan itu terhubung lebih dari 1000 guru yang menghubungkan beliau kepada Nabi. Maka sunnah salafus soleh adalah mempelajari sifat salat Nabi dari banyak guru, bukan dari satu buku. Apalagi dari satu channel YouTube. Bid'ahnya bukan main itu. Kenapa? Karena tulisan yang ada di Sahih Bukhari itu tidak lengkap. Imam Bukhari itu menyebutkan terpotong-potong. Takbir sendiri, angkat tangan sendiri, Fatihah sendiri, iftitah sendiri, semuanya sendiri. Jadi kalau sholat nanti kita berhenti-berhenti, habis takbir kita main dulu, apa lagu, kan gitu. Siapa yang menggabungkan ini, itulah yang disebut imam mazhab. Imam Bukhari itu, dia tidak sedang ingin meruntuhkan mazhab Syafi'i. Justru sedang memperkuat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Malik, Maliki, Hanafi. Kenapa?
Imam Bukhari berguru ke murid-muridnya Syafi'i. Siapa? Ahmad bin Hanbal di Baghdad, Al-Humaidi di Mekah. Banyak lagi. Murid Imam Malik, siapa namanya? Muhammad ibn Maslamah, ya. Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Yusuf Kutaibah. Orang-orang ini adalah murid Imam Malik. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Jadi Imam Bukhari itu bukan sedang meruntuhkan ajaran mazhab. Tapi sekarang orang kesannya kalau baca Sahih Bukhari nggak usah bermazhab. Padahal baca Sahih Bukhari antum tidak akan lepas dari mazhab. Mau baca hadis pertama langsung Syafi'i, Humaidi, murid Imam Syafi'i itu. Baca hadis kedua langsung ke Malik nanti. Ketiga terus sampai akhir. Sampai akhir. Semuanya imam-imam mazhab. Jadi maksud dari sholatlah seperti kamu melihat aku sholat, sholatlah seperti aku. Sahabat Nabi ada berapa banyak? 124.000. Berarti seharusnya ada 124.000 mazhab dong? Enggak. Yang berani berfatwa di kalangan sahabat kan enggak banyak. Enggak kayak sekarang. Sekarang baru ngaji di YouTube sama TV, udah langsung bilang, bid'ah ente. Itu kan fatwa. Haram loh hukumnya. Yang boleh ngomong bid'ah sunnah itu cuma mufti. Kalau enggak mufti, dia telah melakukan amal yang bukan amal dia. Fantazir sa'ah, siap-siap kekacauan terjadi. Benar enggak? Masjid kalau sudah mulai mufti gadungan muncul, siap-siap jamaah sama pengurus sama pengurus, ustadz sama ustadz, ramenya bukan main. Lebih parah dari pasar, Pak. Ya, pasar itu orang cuma tarik-menarik harga. Ini enggak. Tarik-menarik pengajian sama imam, sama muazin. Ya. Allahu Akbar. Jadi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, sholatlah seperti murid seperti dulu kita belajar di kampung. Jadi guru antum dulu yang di kampung itu, dia telah meriwayatkan fi'il Nabi. Dia periwayat loh. Dia periwayat. Jadi boleh sholat seperti orang kampung itu? Boleh. Ustadz, kok gak ikut buku? Emang dulu pakai buku. Imam Syafi'i ngomong gini, al-ilmu haddasana. Ilmunya ulama salafus saleh itu adalah berguru. Aku dulu melihat guruku begini. Aku dulu mengenal guruku begini. Jadi silakan pulang kampung lagi. Ke apa? Bukan ke kampung yang tempat lahir. Pulang kampung ke mazhabnya. Pulang kampung ke ajaran gurunya. Itulah yang disebut dengan mengikuti salafus saleh. Bukan ikut buku. Karena buku itu, kata Imam Sya'bi, dulu ilmu ini adalah permata. Tidaklah dapat mengaksesnya kecuali para hufaz, para penghafal dan para fuqaha, orang-orang yang faham. Namun idza kutiba, ketika telah ditulis, syarakana man laysa minna, maka orang yang tidak berguru ikut-ikutan campur tangan dengan apa yang kita tulis, yang kita hafal. Jadi sholatlah seperti imam-imam salafus soleh yang membangun mazhab salafus soleh, bukan seperti buku-buku, bukan seperti YouTube itu, bukan seperti video-video itu. Ya, video itu, buku-buku itu hanya salah satu penafsiran ulama belakangan. Jika ada salaf dengan belakangan berbeda, antum ikut siapa? Ya, ikut buku yang telah mati atau ikut guru yang masih hidup? Guru, karena yang tahu buku itu salah, guru apa buku itu sendiri? Bukunya bisa ngomong nggak? Hei, aku salah loh. Nggak bisa. Taib. Jadi di Quran nggak ada faqra'u kitabakum, nggak ada. Itu pun kitabakum, kitabak itu tentang amal, soleh dan tidak soleh. Yang ada fas'alu ahlaz zikri. Tanyalah orang yang alim. Berguru kepada orang yang alim. Gitu Mas ya. Akang Pak AA. Jadi berguru ke orang itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik? Kelas? Udah siang? Bentar lagi kita salat syuruk ya. Kesimpulan kajian kita pada pagi ini kembali ke definisi sunnah. Apa itu sunnah? Sesuatu yang ada dalilnya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dalilnya. Jika ada hadis dhaif lalu diamalkan, itu bid'ah atau bukan?
Bukan, itu disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf bukan bid'ah, tapi masih bagian dari sunnah. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, diberkahi sampai siang sore nanti, bahkan sampai mati kita nanti, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.